Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat menyambut tahun baru 2021. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat di channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Kita tiba pada pelajaran Sekolah Sabat yang baru untuk triwulan yang akan datang. Triwulan yang pertama di tahun 2021. Dan sepanjang triwulan ini kita akan membahas pelajaran dengan judul Yesaya, hiburkanlah umatku. Dan pada pelajaran yang pertama ini kita akan belajar satu topik, yaitu krisis identitas. Sebelum kita akan bahas pelajaran Sekolah Sabat yang pertama di triwulan yang pertama tahun 2021 ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpuji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan telah memimpin kami di sepanjang tahun 2020. Dan saat kami masuk di tahun 2021 dengan pelajaran Sekolah Sabat yang baru, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar pelajaran ini boleh bermakna rohani dalam kehidupan kami. Berkati semua pelajaran yang telah kami pelajari sebelumnya di sepanjang tahun 2020. Kiranya itu boleh memberikan kepada kami kerinduan untuk tetap menyelidiki akan firman Tuhan dari waktu ke waktu, mengubahkan kehidupan kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun pelajaran kami pada saat ini akan kami bahas dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran yang pertama, krisis identitas. Ayat-ayat yang menjadi pendukung untuk pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yesaya 1 ayat 1 sampai 9, Yesaya 1 ayat 10 sampai 17, Yesaya 1 ayat 18, Yesaya 1 ayat 19 sampai 31, Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Sepanjang triwulan ini kita akan mengupas tuntas kitab Yesaya. Oleh karena itu setiap ayat yang akan kita bahas adalah berasal dari kitab Yesaya. Ayat hafalan kita sepanjang minggu ini adalah Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jaminan Tuhan untuk dosa-dosa kita akan dipulihkan, akan diputihkan. Dan ini tercatat di dalam kitab Yesaya. Kita akan melihat lewat kitab Yesaya ini bagaimana Tuhan mengembalikan umat kepunyaannya, milik Tuhan, ke jalan yang benar. Pekerjaan Allah yang luar biasa dalam mengembalikan milik kepunyaan Tuhan dari situasi yang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Pada pelajaran yang pertama ini kita akan melihat bagaimana krisis identitas yang terjadi di antara umat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan kehilangan arah dan tujuan. Bagaimana mereka di dalam kehidupan mereka hilang tujuan. Dan untuk itu pelajaran Sekolah Sabat yang pertama ini akan membahas secara khusus bagaimana kondisi umat Tuhan yang kehilangan krisis identitasnya, jati dirinya. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 1 ayat 1 sampai 9 disebutkan di sana dalam pelajaran hari Minggu, judulnya adalah Dengarlah hai langit. Kitab Yesaya ini mencoba untuk memperkenalkan kepada kita secara ringkas bahwa penulis kitab ini, yaitu anak Amos, sumber pekabarannya adalah penglihatan dan topik pembahasannya adalah Yudea, ibu kotanya dari Yerusalem, selama pemerintahan 4 raja, di mana topik ini menjelaskan pendengar utama dari Yesaya, yaitu bangsanya yang sendiri yang hidup sesamaan dengan dia. Nabi Yesaya, dia berbicara kepada mereka sehubungan dengan keadaan bangsa ini dan bagaimana mereka untuk masa yang akan datang. Yesaya mengutip beberapa raja yang memerintah selama dia aktif sebagai seorang nabi. Yesaya mempersempit juga pendengarnya dengan mengaitkan bukunya kepada berbagai peristiwa, bukan hanya sejarah tapi juga politik di periode-periode tertentu. Batasan waktu ini mengarahkan kita juga pada catatan kitab yang lain, tepatnya di dalam 2 Raja-Raja 15 sampai dengan 20 dan kitab 2 Tawarit 26 sampai 30
2. Perhatikan baik-baik bagaimana pekabaran Yesaya dimulaikan dengan kalimat ini. Kalimat yang sangat penting, dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi. Mari kita bandingkan ini dengan apa yang ditulis di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 19 dan Ulangan 31 ayat 28. Tuhan tidak bermaksud bahwa langit dan bumi dapat mendengar atau memahami, tapi gantinya Ia melakukan ini untuk memberikan penekanan. Apa maksudnya? Ketika Raja Timur dahulu dekat, seperti kerajaan Het, membuat perjanjian politik dengan pemerintahan yang lebih lemah, maka mereka memaksa dewa-dewa mereka sebagai saksi untuk menekankan bahwa setiap pelanggaran dari perjanjian itu akan segera diketahui dan dihukum. Namun ketika Raja Ilahi, Raja di atas segala raja yang membuat perjanjian dengan bangsa Israel pada zaman Musa, Dia tidak menunjuk dewa-dewa lain menjadi saksi sebagai satu-satunya Allah yang benar. Gantinya Dia memanggil langit dan bumi untuk memenuhi peran tersebut. Kita melihat di sini bahwa di dalam satu perjanjian ada saksi yang biasanya dilakukan oleh sebuah kerajaan dengan jajahannya yang lemah. Dan saksi itu biasanya berangkat daripada dewa-dewa dari kerajaan yang menang, yang membuat perjanjian dengan kerajaan yang lemah dan yang kalah. Allah di atas segala raja, Raja di atas segala raja, mau membuat perjanjian dengan umatnya, meneguhkan kembali. Dan Allah menggunakan langit dan bumi sebagai saksi. Langit dan bumi adalah penekanan bahwa Dia adalah pemilik alam semesta ini. Dia adalah pencipta. Dia mau datang untuk membawa satu perjanjian, memulihkan kembali umatnya yang mengalami krisis identitas. Pelajaran hari Senin mengungkapkan kepada kita ritual yang buruk daripada bangsa ini. Yesaya 1 ayat 10 sampai 17 disebutkan di sana bagaimana menggunakan perumpamaan dari Sodom dan Gomora, melambangkan situasi yang terjadi di waktu itu. Tangan yang sama yang mempersembahkan dan juga diangkat dalam doa penuh dengan darah. Itulah kejahatan, kekerasan, penindasan kepada orang lain. Dengan memperlakukan sewenang-wenang anggota-anggota yang lain yang juga mewarisi perjanjian yang sama, mereka menunjukkan sebuah penghinaan terhadap perlindungan Israel. Dosa terhadap orang lain adalah juga dosa menentang Tuhan. Tentu saja Allah sendiri telah menetapkan satu ritual sistem penyembahan. Di dalam Imamat 1 sampai Imamat 16 dituliskan di sana bagaimana Dia merancang bait suci sebagai tempat yang layak untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Namun ritual tersebut dimaksudkan untuk dapat berfungsi dalam konteks perjanjian dengan Allah yang telah dibuat dengan umatnya. Adalah perjanjian Allah dengan Israel yang membuatnya untuk tinggal di antara mereka, yaitu di dalam bait suci. Jadi ritual dan doa-doa yang dilakukan di sana hanyalah untuk berlaku ketika mereka menyatakan kesetiaan pada Allah dan perjanjiannya. Ini adalah satu bentuk perjanjian di mana ritual penyembahan diatur bahwa umat Israel ini mereka menyembah Tuhan di dalam Ka'bah yang telah dibuat oleh Tuhan. Tapi kemudian ritual ini menjadi buruk. Artinya tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sejak sedari awal. Nah, oleh karena itu, maka Tuhan memberikan pengampunan kepada bangsa ini supaya bangsa ini boleh dikembalikan kepada jalur yang sebenarnya. Ada argumen pengampunan di dalam Yesaya 1 ayat 18, ayat yang juga menjadi ayat hafalan kita sepanjang pekan ini. Yesaya 1 ayat 18, argumen pengampunan dari Tuhan. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah argumen pengampunan dari Tuhan, memberikan bukti bahwa Allah mau supaya bangsanya kembali ke jalan yang benar.
Ketika Tuhan berkata bahwa dosamu merah akan menjadi putih. Mengapa dosa berwarna merah? Sebab merah adalah warna darah. Darah adalah kesalahan yang melumuri tangan mereka. Sebaliknya putih adalah warna kemurnian. Tidak ada kesalahan yang menyebabkan pertumpahan darah. Di sini Allah menawarkan kepada bangsa ini sebuah pemulihan untuk mengubahkan kehidupan mereka. Di sini kita paham bahwa Allah memiliki kata-kata yang dipilih dengan benar untuk memberikan satu menggugah hati daripada bangsa ini untuk kembali ke jalan yang benar untuk bertobat. Di pelajaran hari Rabu yang judulnya adalah memakan dan dimakan, didasarkan pada kitab Yesaya 1 ayat 19 sampai 31, kita melihat di sana, perhatikan struktur logis dalam Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Jika bangsa itu mau dan menurut kepada Allah, maka mereka akan makan hasil tanah yang baik dari tanah itu. Sebaliknya, jika mereka menolak pengampunan dan pemulihan yang telah ditawarkan dan memberontak kepadanya, maka mereka akan dimakan oleh pedang. Kita melihat di sini bahwa bagaimana ada sebuah penawaran yang diberikan. Sudah disediakan jalan keluar, namun ketika jalan keluar, solusi keselamatan itu tidak diambil, maka ada akibatnya, ada penghukuman yang akan diberikan kepada bangsa ini. Pelajaran hari Kamis, judulnya adalah lagu cinta yang tidak menyenangkan. Disebutkan di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Ada banyak lagu-lagu cinta yang ditulis di dalam ayat-ayat ini. Allah ingin menjelaskan bahwa makna perumpamaan di dalam ayat 7. Dengan menggunakan perumpamaan, Dia mau menolong mereka untuk melihat pada diri sendiri secara objektif agar mereka dapat mengakui akan sebenar-benarnya kondisi mereka. Allah secara efektif menggunakan pendekatan ini terhadap Raja Daud di dalam kitab 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13. Dengan menyebut perumpamaan ini sebagai lagu cinta, Allah menyatakan sejak semula motif yang Ia miliki terhadap umatnya. Hubungannya dengan mereka berasal dari karakternya. Dan Dia mau karakternya itu kasih. Dia mengharapkan sambutan kasih sebagai balasan. Namun gantinya anggur, Dia mendapatkan anggur liar yang dalam bahasa Ibrani berarti hal-hal yang busuk. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah punya inisiatif yang baik untuk mengembalikan bangsa ini ke dalam pertobatan. Tetapi sambutan tidak terlalu baik diberikan oleh bangsa yang mau dikembalikan ke jalan yang benar ini. Itulah sebabnya Allah mengatakan di dalam ayat selanjutnya, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku. Itu aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Yesaya 5 ayat 5 dan 6. Ketika kita berdosa, Allah tidak segera memisahkan kita dari dirinya dengan menghilangkan perlindungan dan menghancurkan kita. Dengan sabar Dia memberikan kita kesempatan untuk menerima pengampunan. Dia tidak mau menyingkirkan kita. Siapapun yang menyambut respon dan panggilannya, Dia membujuk selagi masih ada harapan untuk memberikan kepada kita keselamatan. Tetapi jika kita terus-menerus menolak himbauan dari Allah melalui Roh-Nya, pada akhirnya kita akan melewati titik di mana kita tidak bisa lagi kembali berpaling kepada Kristus dari situasi yang telah terjadi. Maka hal yang perlu kita pastikan di sini adalah ketika Allah memberikan kepada kita teguran, maka kita harus segera berbalik untuk kita dapat bertobat. Allah tidak pernah memaksa kita karena Dia menghargai kebebasan memilih kita. Tetapi sudah pasti tujuan yang indah, Dia mau supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Sama seperti bangsa ini yang kehilangan identitas, Dia mau untuk kembali ke jalan yang benar. Maka saat ini juga Dia mau sebagai pelajaran rohani bagi kita. Kita yang manusia berdosa ini mau dikembalikan. Mari kita sambut akan ajakan Allah untuk membawa kita kembali kepadanya. Saya ingin mengutip kutipan dari Ellen White yang berkata, mereka yang mengaku umat Allah telah memisahkan diri dari Allah. Mereka telah kehilangan hikmat sehingga pemahaman
dan pemikiran mereka terbalik. Mereka tidak bisa melihat jauh. Mereka lupa bahwa mereka telah dimurnikan dari dosa-dosa masa lalu mereka. Mereka bergerak dengan gelisah tanpa arah yang pasti dalam kegelapan. Mereka berusaha melenyapkan dari pikiran mereka ingatan akan kebebasan, jaminan, dan kebahagiaan yang dulu pernah mereka miliki. Mereka mencemplungkan diri mereka ke dalam berbagai sifat takabur, kegilaan yang bodoh, dan menempatkan diri mereka bertentangan dengan tuntutan Allah, serta memperdalam rasa bersalah yang sudah ada pada mereka. Mereka mendengar tuduhan iblis terhadap karakter Allah dan menganggap Allah sebagai oknum yang tidak mengenal belas kasihan dan pengampunan. SDA Bible Commentary Jilid 4 halaman 1037. Ini adalah bagaimana kesimpulan dari pelajaran kita, bahwa ketika kita terperosok jatuh dalam dosa, Allah mau menyelamatkan kita. Sambut akan penyelamatan yang Allah berikan. Jangan sampai kita menolak itu sehingga kita makin jauh terperosok di dalam lumpur dosa. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Pelajaran yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Semoga pelajaran ini menjadi manfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.